warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana kafutil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, ya mudah-mudahan riyadhah kita ini, dan mudah-mudahan Masjid Kebonsari ini di samping tempat berjamaah juga sebagai mambaul ilmi, ya, sebagai tempat untuk menyebarkan ilmu-ilmu keislaman yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Makanya kalau berangkat dari rumah niate pun niat sholat jamaah mawon, niat tolabul ilmi sami-sami. Sebab apa? Orang yang betul-betul berada di dalam perjalanan menuntut ilmu itu sama dengan perjalanan fi sabilillah kan. Man kharaja fi talabil ilmi bahwa fi sabilillah hatta yarji'a, sehingga kita mudah-mudahan mawon. Nah, semakin berkembang ya, dan alhamdulillah jamaahnya luar biasa nih. Maghrib kuatah, duhur katah, asar yo katah, subuh yo katah. Nah, ini berarti ibu-ibu yang jariah ke masjid ini insya Allah ketularan, kecipratan, ya, dapat berberan dari pahalanya tiang-tiang yang jamaah di masjid ini, mudah-mudahan. Dan masjid ini adalah masjid dua, ya. Mudah-mudahan nggih. Nah, kita teruskan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalal ladina la ya'lamuna yukalna. Wa qala lan padha ngucap sapa. Nah, ini kalau ini ngucap, boten napa-napa diartikan ngucap. Tapi kalau pas waqolanya Gusti Allah yang ngendika. Tapi walaupun begitu, waqolanya ini pertama kali mendakwuhkan itu Gusti Allah, ya. Ayat kan ini ayat kauliyah, ayat-ayat Gusti Allah. Tetapi oleh Gusti Allah digambarkan sing ngomong itu sapa. Nah, alladzina tegese wong-wong akeh. Alladzina itu umum, sinten mawon, mulai biyen ngantos samenika. Mulai ayat ini diturunkan ngantos samenika kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Tetapi di sini digambarkan kanggo sapa ayat iki. Ala layak lamuna tegese kanggo orang-orang sing ora weruh, ora ngerti, ora gelem tahu. Nah, ini sepanjang sejarah, Bu, memang ayat ini diturunkan ketika kapan? Kuffarum Makkah, yaitu tatkala ketika orang-orang kafir Mekah mengatakan, ya, jadi layak lamun ini taklik historisnya, wah biar ada keren sedikit. Asbabun nuzulnya yaitu digambarkan ketika orang-orang kafir Mekah mengatakan kepada siapa? Lin nabiyyi dumateng Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah sekarang ini nggih, gak ada ketika ada pengajian umpama langsung orang-orang yang tidak beriman nang kiyaine kan boten wonten tasan iki. Siyen niku Rasulullah ketika pertama kali beliau berdakwah menyampaikan perintah-perintah dan ayat-ayat kados ngaten niki langsung dapat perlawanan dari orang-orang kafir, langsung perlawanannya itu. Kados sadèrènge kan dilokno, walaupun layad hulal jannah ilal nasoro, layadul jannah ilal yahud, itu kan ngilokno nabi sebetulnya, walaupun yang mengatakan itu zaman Rasulullah. Makanya kalau kita
sumerap. Nah, Mekah yo daerah yo kados ngoten niku, wateke tiang-tiang kafir Arab yo kados ngoten niku kan luar biasa itu. Nah, laula yukalimunallah, laula halla. Nah, mbok yo tegas ya mbok yo. Nah, itu yukalimuna ngendiko. Ya, kali kenapa kita dikatakan ngendiko? Karena kalama yukalimu ngomong kan gak boten pak boten boten sae. Karena niki sing yukalimuna niku fa'ilnya sinten Allahu ta'ala. Mbok yo nah itu seandainya kalau seperti itu ya itu ya ngeloknya rasulnya itu ya mbok yo Gusti Allah ngomong nak maring kita sinten alladzina la ya'lamun ay kufarul maka saat itu kenapa Allah tidak berbicara dengan kita? Wah, luar biasa kan? Annaka satuhune utawi kanjeng Muhammad iku rasuluhu, rasulipun Gusti Allah. Ya. Padahal orang-orang Yahudi dan Nasrani sakjane kan ing dalam kitab Taurat dan ing dalam kitab Injil sampun dijelaskan kalau nanti bakal turun seorang rasul terakhir yaitu kanjeng Nabi Muhammad. Hanya karena kanjeng Nabi bukan dari kelompoknya Yahudi dan Nasrani, akhirnya mereka iri. Au ta'tina utawa Gusti Allah nekaaken. Nah, nanti kepada kita la aladina layak lamun. Nah, itu gambarannya. Nekaaken apa sing di au ta'tina utana ayatun utawi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya perlu kita jelaskan juga. Jadi ayat Gusti Allah itu ada tiga ya. Satu ayat-ayat kauliyah. Ya niki kita ini sekarang sedang mempelajari ayat-ayat kauliyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang berbentuk alam semesta dengan segala isinya itu. Itu kauniyah yaitu ketika Gusti Allah mewujudkan ayat-ayat kauniyah itu dengan inama amruhu ida aroda syai'an ayyakulalahu kun fayakun. Atau seperti ayat di atas wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Nah, kalau panjenengan beto catatan cobi mangki hitung. Nah, ayat-ayat yang menggambarkan Gusti Allah niku ketika membuat sesuatu tidak perlu merancang, tidak perlu mendesain, tidak perlu membuat semacam prototipe. Nah, kalau manusia itu kan merancang dhisik, membuat prototipe dhisik dan macam-macam. Nah, cukup ini kun fayakun. Nah, dan seperti apa yang ditanyakan kemarin bahwa semua yakunnya ini itu sudah ada semenjak Gusti Allah itu tuntas menurunkan ayat-ayat kauliyah. Jadi fi lauhim mahfud, maka kita akan ketemu ayat-ayatnya itu. Jadi apapun Gusti Allah itu sudah membuat semacam SOP dari berbagai makhluknya itu. Kullu syai'in ala syakilatihi. Nah, sampai-sampai godhong ceblok pun satu godhong dan sekian banyak tumbuh-tumbuhan tidak ada yang tidak dipirsani oleh Gusti Allah. Makanya sifatnya tadbir kan kemarin nggih, sampai sifatnya tarbiyahnya Gusti Allah, sifat tadbirnya Gusti Allah. Makanya ngapunten Bu nggih, pertama panjenengan kalau anak cilik-cilik nah, setiap bengi nonton sholat malam sebuli anaknya niku Bu nggih ngangge surat Fatihah supaya nopo supaya anak kita ini betul-betul ya sadar ya itu supaya tidak ta'atina konekaan yang kedua itu ayat kauniyah jenisnya banyak ayat kauniyah. Nah, kalau kita petani ya antara ayat kauliyah dengan ayat kauniyah itu 50-50 ya. Ayat kauliyahnya itu 50%-nya dari ayat kauniyahnya juga 50.
Jadi, nah ini kita ini dalam rangka niteni ayat-ayat kauliyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat kauliyah itu yang betul-betul menjadi patokan utama namanya wahyu Qur'aniyah. Nah, yang sebagai tindak lanjut dari wahyu Qur'aniyah itu namanya wahyu wahyu sunnah atau wahyu hadis. Jadi hadis dan sunnah itu juga wahyu, wujud dari ayat kauliyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang hadis itu jadi sama, cuma yaitu karena hadis ini tidak perlakuan di awal umat Islam menerima tidak sesempurna ketika ayat Al-Quran, maka untuk hadis itu kan ada seleksi ya. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif, dan ada hadis hasan. Ada hadis mutawatir, ada hadis masyhur, dan ada hadis ahad. Ya, mudah-mudahan masjid kita ini juga dalam rangka menjelaskan hal-hal seperti secara jelentres, secara pertelo, supaya kita ini betul-betul menjadi ahlul ilmi dan ahlul ibadah. Nah, itu. Karena Islam ini mengalami proses penyempurnaan melalui sejarah ya. Jadi kan pertama itu daurut wahyi ya. Ketika awal turunnya ayat Al-Quran ini kita bisa menempatkan itu sebagai masa wahyu. Ayat daurut nuzulil wahyi. Nah, masa turunnya wahyu ini sebagai upaya untuk merubah membalik ya watuk wahingi manusia dari alam jahiliyah kepada alam hidayah. Nah, ada proses berikutnya daurut tasyri' ya, di mana masa ketika umat Islam mendesain, membentuk sebuah kondisi di mana dari daurut tahwi itu menjadi daurut kitabiah, masa penulisan di mana titah-titah Rasulullah itu direkam, ditulis, nah supaya jadi pedoman. Nah, itu berikutnya daurut fikhiyah, daurut di mana umat Islam merancang, memperjelas, membuat SOP teknis dari amaliyah Rasulullah di masa zaman sahabat, zaman tabi'in, kemudian dibukukan, dipikirkan menjadi cara yang paling mudah seperti apa. Maka muncullah hukum-hukum secara ya, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Kemudian ada syarat, ada rukun. Nah, itu proses di mana didesain, dibuat oleh para ulama. Ya, jadi yang rukun mulai takbiratul ihram itu bagian dari rukun sholat, niat itu rukun sholat, baca Fatihah itu wajib, itu para ulama yang memberi porsi-porsi, oh ini wajib, ini sunnah, ini. Jadi kita jangan salah jalan, jangan salah paham. Ada perbuatan-perbuatan yang bacaan habis sholat mulai astagfirullah, Rasulnya tidak mendesain untuk ini pertama astagfirullahaladzim ini, tapi ada anjuran-anjuran. Oh, awakmu kalau habis sholat baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, salasan kan di hadisnya itu kan. Kemudian Allahu Akbar 33, maka ditutup dengan la ilaha illallah sampai 100 itu. Makanya para ulama mendesain, oh coba dirangkai dalam tasbih supaya tidak lupa. Itu jangan dianggap bid'ah, itu membantu. Hadisnya kan salasan-salasan saja itu hadisnya itu. Nah, dia kan di Al-Adhkar Nawawiyah dijelaskan. Makanya ini untuk bisa memahami, maka Al-Azkar juga kita baca. Alhamdulillah itu Ustaz Nasir, nanti Ibu Nyai kan itu juga suruh ini itu. Nanti kita dalam rangka itu.
Ada lagi yang mencoba kita memanfaatkan ruas jari, ada 3 kan ruas jari ini. Jadi itu sebetulnya hadisnya hanya cobalah kamu habis sholat baca subhanallah. Ada lagi kalimat kan kalimatani khafifatani sakilatani. Ada 2 ungkapan yang kamu ringan mengucapkannya tetapi berat timbangan pahalanya kan subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim. Jadi bukan bid'ah, cuman merancang merangkai ketika dalam bacaan-bacaan itu didesain menjadi bacaan habis sholat ini. Bahkan kiai-kiai sepuh habis sholat rada dawa Bu, sampai akhir surat Al-Baqarah mulai diwaos sampai tukulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya itu juga diwaos itu kalau kiai-kiai sien. Jadi dawa. Nah, kita ini dawa-dawa habis habis bacaan salate kok diprotes karo jamaah. Dawa banget nomor wae sing diwaca kan tambah repot. Makanya yang ringan-ringan saja. Itu ayat-ayat kauli. Ayat kauniyah juga begitu. Nah, dari kedua ayat ini melahirkanlah ilmu. Ya, ayat kauliyah secara spesifik. Nah, cuman sekarang ini cara pembedaannya rada ngawur dikit. Ayat-ayat kauliyah seolah-olah itu agama, ayat-ayat kauniyah seolah-olah sekuler. Padahal Al-Quran mengajarkan kepada kita umat Islam itu harus pandai-pandai menerjemahkan 2 ayat itu sebagai kesempurnaan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman jangan lupa ada yang ketiga, yaitu yang menyatukan ayat kauliyahnya dan menyatukan ayat kauniyahnya siapa? Para rasul. Para rasul itu sebagai simbol dari penyatuan ayat kauliyah dan ayat kauniyah, karena wahyu kauliyah itu dibawa oleh para rasul. Nah, itu perlu juga dipahami secara jelentreh supaya kita tidak terjebak. Kados panjenengan putrane punya bakat mempelajari biologi. Jangan dianggap anak jenengan tidak mempelajari agama. Kalau biologi itu diproyeksikan supaya kita bisa subhanakala ilmalana ilama alam tanah, ya ibadah juga mencari ilmu biologi itu, karena biologi itu bagian dari mempelajari ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ngajar fisika. Jangan dianggap anak panjenengan punya bakat ahli fisika tidak dianggap mempelajari agama. Hanya yaitu tadi yang pokoknya sholatnya jolali, maca Qur'ane harus bisa. Ibadah sosialnya harus mapan. Kalau semuanya diproyeksikan dalam rangka subhanaka, semuanya menjadi bagian dari upaya untuk sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Saya akan perlihatkan kepada kamu tanda-tanda kebesaranku yang ada dalam dirimu maupun yang ada di dalam alam semesta. Makanya para ulama tasawuf tidak membedakan antara jelegregnya jiwa raga dengan jelegregnya alam semesta. Karena apa? Karena semua unsur yang ada di alam semesta juga ada di dalam diri kita. Karena fi alamil soghir kamisli fi alamil kabir. Apa-apa ayat-ayat Allah yang ada di dalam jasad kita, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, mulai dari yang bersifat materi sampai yang bersifat non materi, juga sama seperti halnya ayat-ayat Allah yang ada di beberan alam semesta. Di alam semesta juga kan ada ayat-ayat yang bersifat fisik dan ada ayat-ayat yang bersifat metafisik. Yang ayat yang metafisiknya demit, lembut, jin, setan, iblis, gentayangan, itu ya bagian dari kelengkapan ciptaan Allah yang bersifat materi dan non materi. Jadi kalau ada orang yang ahli uka-uka, saya kira pun jarang ya di TV uka-uka nih, atau itu uji nyali umpamanya, itu jangan dianggap itu sesuatu yang istimewa dan sesuatu yang baru, karena semuanya sudah merupakan bagian dari kelengkapan ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat indrawi dan meta indra. Nah, itu.
Ngoten cariyos nggih. Kazalika utawi kono mengkono penjelasan dari waqalal ladina la ya'lamun itu. Nah, jadi kadalika itu kembalinya kepada qolal ladina la. Makanya di sini ditafsiri kama qola haulai. Sebagai apa? Ungkapan dari kadalika itu yang diungkapkan oleh aladina la ya'lamun yaitu tadi laula yukalimunallah au ta'tina ayah. Qala lan ngucap sapa wong akeh. Nah, aladina malih niki. Min qablihim saderenge umat-umat kafir Mekah. Makanya di sini min qablihim itu menjelaskan juga dari ayat-ayat orang-orang yang aladina la ya'lamun. Nah, kalau orang-orang di atas aladina la ya'lamun itu maksudnya kufaru Makkah, tetapi min qablihim ini yaitu ungkapane wong-wong akeh sadurunge wong kafir Mekah. Jadi artinya sama. Ya, itu. Kepada siapa aladina min qablihim mengatakan kata-kata yukalimunallah au tatina ayah li ambiyaihim tumeka maring para nabinya alladina min qablihim sinten Nabi Musa. Maka Nabi Musa sendiri kan mendapat tantangan, weh Nabi Musa seandainya, makanya kan akhirnya ditunjukkanlah ayat-ayat mukjizat Nabi Musa belah laut kan, falakil bahri, kemudian menyembuhkan orang yang buta kan itu kan ayat untuk menunjukkan bahwa ojo disepelekno para nabi para rasul itu karena bergandengan dengan Gusti Allah. Kalau dilecehkan dan di itu maka sak mondro gunone akan keluar. Kanjeng Nabi Muhammad juga begitu. Misra kaulihim podo karo ungkapane ucapane wong-wong sing aladina la ya'lamun la yukalimunallah. Makanya kan ada, wahai Nabi Musa, seandainya kamu betul-betul Nabiullah atau Rasulullah, maka tunjukkanlah Allah itu secara nyata. Wah, begitu Gusti Allah menampakkan kan. Kemudian Nabi Musa dan Umar langsung pingsan, gak kuat. Itu baru pancaran cahayanya ketika Gusti Allah dalam bahasa tasawuf tajaliyat. Wah, ini sehingga oleh orang-orang tasawuf jok dikira Gusti Allah itu tidak akan menampakkan wujudnya, tetapi dengan apa? Dengan pancaran sinarnya. Makanya kan nurun ala nur wa nur kamiskatin fil jujajah al jujajah itu nanti dalam surat An-Nur akan ketemu kita. Nah, begitu kita Gusti Allah menampakkan cahayanya saja orang itu sudah gak kuat. Nah, makanya dalam teori tasawuf itu ada istilah fan. Nah, gak kuat. Yaitu akhirnya mati. La ilaha mati, fan ada fan dat, fan sifat, fan afal. Itu dalam teori tasawuf. Nah, itu sampai fan. Nah, itu. Tapi ya nanti Bu ketika pas ayatnya, jadi jangan kaget ya kalau ngapunten orang husu itu sholatnya itu fan saja. Jemplung nang lingkungan pancaran cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali dulu begitu. Makanya kalau panjenengan, kenapa ada cerita semacam legenda konon Sunan Kalijogo itu ketika pertapa ya kan, di pinggir sungai sampai dililit oleh pohon-pohon kan, ini gak terasa ya, Saya tadi malam tuh baca ya di tafsir Ibnu Katsir, yaitu bagaimana gambarannya orang yang mati selamat kan itu. Nah, ini kan kemarin kita bicara mati selamat. Mati selamat itu seperti ketika dalam hadis itu kan, begitu orang-orang yang ngantar ke kubur itu podo kembali itu kan, kemudian malaikat yang bertugas untuk
ini untuk men-screening orang yang meninggal dunia masuk ke alam kubur kan, sebelum mereka sampai rumah, orang-orang yang mengantarkan kita ke kubur kan, malaikat mulai bertanya, man robuka, man nabiyuka, kan itu. Nah, yang bertanya itu, apa yang menjawab itu bukan langsung kita, tetapi yang menjawab itu amal-amal kita. Ya. Sholat kita menjawab, tuh Gusti, ya, Allahu Robbi. Sholat kita itu akan menjawab. Begitu kita masuk alam kubur, yang ngantar pondok kembali di taman robuka, Allahu Robbi. Kalau panjenengan sering mengatakan Allahu Akbar, maka sholat itu yang menjawab. Kalau panjenengan sering membaca Al-Quran, yang membaca Al-Quran itu yang menjawab. Sehingga ketika lulus, kan itu, ketika lulus dari pertanyaan-pertanyaan itu, akhirnya malaikat ditugasi oleh Gusti Allah, yo awakmu tidur saja sampai nanti masuk ke masa namanya, ya, itu setelah alam barzah masuk ke alam mahsyar, ya kan, alam itu kan masuk ke alam akhirat, sampai nanti kamu masuk ke masa nama yaumul ba'ats. Makanya orang mati selamat itu kaya wong tidur nyenyak, sehingga gak kroso. Nah, itu begitu masuk alam kubur plek, nah langsung ketika ini masuk akhirat. Itu ceritanya ngoten, itu ada hadisnya memang itu. Nah, itu diceritakan di kitab-kitab kata Duratun Nasihin. Ada kitab namanya Duratun Nasihin kan. Makanya kita alhamdulillah, kenapa talqin itu dibacakan, ya udah sajane pepeling kepada orang-orang yang mengantarkan mayit ke buku kuburan. Gak usah diwurui orang mati itu. Jadi talqin ini bukan ngewurui orang mati saja nih, ngewurui tiang-tiang yang takjiah, yang ngantar mayit sampai kuburan. Dan Rasulullah menjamin, kalau kamu takjiah sampai mengantarkan mayit ke kuburan, maka kamu akan mendapat pahala dua kirot, dua bukit. Tetapi ketika zaman normal, tetapi ketika kondisi tidak normal, meninggalnya dengan prokes, mohon maaf, bukan berarti prokesnya itu, nggak boleh ya makanya kalau itu kan dalam rangka darurat. Makanya kemarin kita kan ada kondisi itu, kondisi normal dan kondisi darurat. Itu kondisi normal ya dilakukanlah SOP seperti alam normal. Kalau kondisi darurat ini karena membahayakan macam-macam dalam rangka istilahnya tuh syaddud dari'ah, menjaga kita ini terjerumus kepada kondisi yang mengakibatkan kita tidak baik. Nah, itu diwajibkan Bu, menghindari sesuatu yang membahayakan. Walatulku biaidikum ila tahluka. Jangan sampean semua menjerumuskan diri kepada jurang kehancuran, jurang kerusakan. Jadi tidak boleh takjiah itu dalam rangka itu Bu, dan itu kita harus menerima, karena agama pun memerintahkan namanya dalam teorinya syaddud dari'ah, ayat Al-Qur'annya walatulku biaidikum ila tahluka. Ini dalam surat Al-Baqarah juga. Nah, itu ngoten Bu. Jadi panjenengan jangan merasa bahwa dilarang takjiah itu ngoten Bu. Nah, karena kita teruskan, kemarin kan namanya zamanud darurah itu baru dua kan ada 5 kondisi yang dianggap darurat itu ada 5. Pertama, 1 hibdudini, yang kedua hibduna nafas. Jenengan itu kategori yang kedua ini ya. Karena apa? Ngapunten, karena ternyata ya berdasarkan ilmu pengetahuan bahwa virus corona itu bisa menular secara cepat dengan kondisi yang tidak tahu.
Karena apa? Karena termasuk bagian dari alam yang tidak bisa diindra oleh panca indra. Kecilnya virus itu hanya bisa dideteksi dengan namanya mikroskop. Nah, mikroskopnya pun bukan mikroskop biasa, tapi namanya mikroskop elektron kan itu yang bisa mendeteksi barang-barang ciptaan Gusti Allah yang sangat-sangat kecil. Nah, itu. Jadi kita ini dalam rangka menghindari yang kedua ini, hibdun nafas, ruhmu, kondisi fisik jasadmu dengan kamu juga supaya tidak cepat-cepat terjerumus kepada. Nah, yang ketiga hibdul akal. Nah itu. Jadi supaya kita tidak rusak akal kita, pikiran kita, makanya kemarin kita berdoa mudah-mudahan akal kita juga diparingi sehat. Makanya dalam Islam gak boleh mabuk, gak boleh minuman-minuman yang bisa. Karena apa? Karena minuman, perbuatan, apapun yang bisa merubah akal kita, taghayur. Apalagi dalam tasawuf itu bukan hanya itu, sampai mengantarkan kita ini tidak goplatu zikri umpamanya. Karena akal yang tidak waras itu bisa menjadikan orang itu goflah, lalai, lali, lago. Wong waktu Jumatan saja kalau kita omong-omongan itu dianggap orang yang tidak waras sebetulnya. Ketika khotib kemudian jamaahnya omong-omongan, maka faman yatakan faqadlah lago, faman lago fala jum'atalah. Jadi sadurunge khutbah ada ini dulu, ada Bilal. Nah, itu sebetulnya Bilal itu mengingatkan kepada jamaah. Jadi hadis itu bukan hadis ritual, hadis mengingatkan supaya ketika khotib khutbah ojo sampai lago. Nah, karena lago itu kategori zawalul akli al-qalil. Lago itu orang lalai, orang goplah, itu kategori orang yang akalnya hilang sedikit. Nah, itu. Nah berikutnya yang keempat hibdun nasl, bagaimana kita ini harus punya kewajiban juga merawat generasi. Regenerasi itu tugas agama. Makanya orang nikah itu kata Rasulullah merupakan bagian dari hibduddin wa nasl, menjaga agama supaya berjalan secara baik dan juga bagaimana. Nah kemudian yang kelima hibdul mal. Kita punya kewajiban juga merawat harta. Makanya kalau dalam Islam, mengapa orang yang membela hartanya ketika mau dirampok oleh pencuri, kita mati. Dalam rangka memperkuat, contohnya umpamanya jenengan di dalam perjalanan, tahu-tahu kalungnya mau dijamret, kemudian jangan mempertahankan diri sampai jenengan mati. Makanya ada hadis mama aduna malihi bahwa syahidun, orang mati ketika membela hartanya supaya tidak dirampok itu kategori mati syahid. Nah, karena apa? Karena itu kategori namanya ususul khomsah, 5 pokok utama sebagai kondisi yang bisa menyebabkan kalau dari salah satu yang 5 itu terancam, maka kondisi namanya darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Contoh panjenengan di tengah hutan, tidak ada makanan, yang ada bangkai babi, tidak ada lagi bangkai-bangkai yang lain, hanya ada bangkai babi. Maka satu-satunya jalan supaya kita tetap hibdun nafasnya terjaga, maka mau tidak mau harus makan babi. Itu boleh. Nah, itu namanya karena kondisi darurat. Nah, dalam surat Al-Baqarah juga nanti pamanduru dan dalam surat Al-Maidah nanti dijelaskan. Itu namanya kondisi darurat. Ngoten Bu. Jadi panjenengan tidak takjiah, jangan dianggap itu melanggar agama. Tetapi memang kondisinya. Nah, para pembimbing cara memahamkan itu ya jangan diprotes. Kita pakai masker, nah itu jangan dianggap gimana ya, itu ya kita terima, ini bagian daripada hibduru atau hibdun nafas ya, itu supaya apa? Supaya ruh kita kondisi. Karena apa?
karena orang mati itu ada dua kemungkinan, ada mati memang ajal atau ada mati memang kesasar. Nah, naudzubillah min zalik. Ngoten serius nggih. Nah. Nah itu. Kemudian apa ungkapan mereka yang tadi selain orang-orang alladzina la ya'lamun, tapi di sini alladzina min qablihim tasyabahat. Ungkapan-ungkapannya itu yang membuat mereka itu ya ragu saja nih. Yaitu sahabat itu ya serupa, arti asalnya serupa, tapi ragu mang-mang, ya, penuh dengan penuh dengan ya, kulubuhum ati-atine wong-wong sing alladzina la ya'lamun dan alladzina min qablihim itu sama. Dalam apa kondisi hatinya itu fikul fil kubri ing dalam kondisi kafir wal inadi lan kondisi bangkang saja. Inadi artinya bisa diartikan bangkang, angas, metengkreng lah kalau bahasa Jawanya. Makanya kanjengan pun ngantos punya hati metengkreng. Napa malih teng suami Bu, ngapunten Bu nggih, panjenengan harus rela lahir batin kanggo suaminya. Contohnya di dalam Al-Qur'an kan digambarkan sekalipun suaminya Fir'aun, kan, tetapi istrinya betul-betul menjadi mukminah, istrinya bisa masuk surga, Fir'aunnya masuk neraka. Tapi ikut dulu. Nah, makanya setelah turun Al-Qur'an kalau bisa suaminya itu juga orang Islam, istrinya juga orang Islam. Pun ngantos punya istri non muslim atau punya suami non muslim, sekalipun penafsiran dari ahlul kitab itu ada yang membolehkan punya istri non muslim, tetapi tidak dibolehkan punya suami non muslim. Makanya Bu, kalau punya anak gadis ya harus betul-betul suaminya itu kalau bisa ngimami, bisa doa untuk ngumpuli. Makanya tesnya untuk calon suami paling tidak dua itu Bu. Pertama doa ngumpuli istri ya opo, nah, supaya jenengan tidak punya cucu kesetanan, kan ngoten nggih. Yang kedua bisa ngimami. Kalau calon mantu itu coba diajak jamaah, monggo nak kamu jadi imam. Tapi jangan sholat duhur sama asar, ngimami sholat maghrib utawa sholat isya. Isya mana? Ya apa calon mantu kira-kira ngimami calon mertuane, nah, kepuyuh apa ora kan? Nah, itu. Nah, jadi gak usah dites piro kamu gajimu piro, ojo itu dhisik Bu. Kalau jenengan tanya gajimu piro, jenengan sama dengan mengantarkan putri jenengan masuk neraka. Tapi takon dulu doanya, doa mau kumpul apa nak? Ya bapaknya tanya. Itu kalau sudah lama. Yang kedua, kira-kira ini dites sholat, coba nak ngimami maghrib. Nah, itu. Tetapi ya mohon maafnya itu. Nah, makanya perlu pelacakan track record. Nah, kan itu kira-kira anak sapa. Ya, makanya fabdar lidiniha taribat ya yadak. Agamane calon mantu kaya apa kan itu. Ngoten Bu. Qad bayana, teman-teman wis mertelaaken ya naknya itu mertelaaken menjelaskan. Naknya itu Gusti Allah di sini Bu. Ya qad bayana teman-teman mertelaaken sapa ingsun Allah al ayati dumateng tanda-tanda kebesaran ayat Gusti Allah, baik yang bersifat ayat kauliyah maupun bersifat ayat kauniyah. Kangge sinten bayana itu bayana teman-teman niki Bu, bayana itu fi'il madi kemasukan qad, maka kita artikan teman-teman. Bayana yubayinu tabyina, makanya perlu ada penjelasan. Teman-teman wis mertelaaken sapa ingsun Gusti Allah, naknya Gusti Allah ini. Nah, ada penafsiran ini. Mengapa ketika Gusti Allah cara beber penjelasannya melibatkan makhluknya, Gusti Allah mesti menggunakan kata-kata na. Nah,
bukan mutakalim wahdah tapi mutakalim ma'al ghair, ya, atau mu'adzam nafsah. Karena apa? Di samping menunjukkan kebesarannya Gusti Allah, karena ayat-ayat Gusti Allah artinya sesuatu yang sudah lepas dari dirinya Tuhan itu kan jadi ayat, maka makhluknya pun bisa bayana, bisa menjelaskan. Nah, itulah sebabnya mengapa muncul kitab-kitab tafsir yang tebal-tebal, muncul kajian-kajian terhadap alam semesta. Akhirnya dirumus, oh alam semesta itu terdiri dari unsur mulai hidrogen, oksigen, dan hebatnya ketika para ilmuwan itu meneliti tentang ayat, menjelaskan tentang ayat-ayat kauniyah, kenapa hidrogen itu sebagai unsur pertama dan valensinya 1+, yaitu itu menjadi pertanyaan besar dari para ilmuwan itu. Ya. Sehingga ngapunten, begitu juga ketika kita menjelaskan kata Allah itu asal usulnya dari huruf apa, wujud kalimatnya seperti apa, ternyata para ahli nahwu juga membuat keputusan, semacam kesimpulan bahwa kata Allah itu berasal dari kata hu yang bulat itu. Makanya para ulama tasawuf menjelaskannya kata Allah itu kata hu kemasukan al, jadi ilahun kemasukan la alif lam jalalah menjadi kata Allah. Itu di ini juga. Jadi yang ahli ilmu pengetahuan tentang ayat kauniyah ketemu asal usul unsur itu ha, begitu juga para ahli bahasa menemukan asal usul kata Allah sebagai bagian dari ayat kauniyahnya itu huruf ha dengan bundar. Nah, itu wah ini jadi ini juga jadi perdebatan di kalangan ilmu sampai akhirnya ketemu ada lubang istimewa. Wah, kalau orang-orang tasawuf menjelaskan ada nuktoh goibah, nah para ilmu kan ada hol, kan sekarang sedang ramai toh sampai mendapatkan Nobel yang mendapatkan lubang ceritanya seperti itu Bu. Ya, kalau dengan rajin maos insya Allah ketemu itunya itu reasoningnya itu. Nah, akhirnya masuk, oh Gusti Allah itu dunal jahri minal kauli. Ketika ingat kepada Gusti Allah itu sama dengan kita nutul password. Nah, dalam diri kita itu ada passwordnya itu. Ya, namanya yaitu gedene sak merita jinumput mung ngeplok jagat. Nah, itu kan nah, nggak ngerti apa iku kan akhirnya. Nah, itu bagian dari kotbayana Bu, sampai ke kotbayana. Jadi sampai lembut-lembut ngoten kewonten. Nah, tapi ya jeluntrungane, oh ini jalurnya yang menjelaskan seperti itu ilmu tasawuf. Oh ini jeluntrungnya yang menjelaskan tentang kondisi fisik ayat kaunnya itu fisikan. Perubahan dari ayat-ayat kaunnya itu ada namanya kimia. Kan itu. Nah, makanya ulama-ulama Islam semuanya itu pencetus gagasan sains dan teknologi awal itu memang ulama-ulama Islam. Sampai siapa namanya itu, ada ahli ilmuwan yang menjelaskan tentang masalah biologi itu, termasuk masalah keistimewaan mata dan segalanya. Ternyata ulama-ulama Islam yang pertama menemukan. Cuman ketika politik mendominasi kepentingan umat Islam, akhirnya terabaikan kembali. Nah, ini ada sejarahnya itu. Itu bagian dari kotbayana li kaumi yukinun. Ke kaumin kedeo tiang-tiang wong-wong akeh kaum yukinun kang podo yakin sapa si kaum. Nah, itu ayalamun tegas wong podo weruh anaha ing satune utawi ayat-ayat iku ayatun tegese ayat-ayat tanda-tanda kebesaran payuk minuna maka podo iman kabeh sapa si ya lamun ngerti. Makanya banyak juga kan akhirnya ilmuwan-ilmuwan itu mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala.
Fabtirahu ayatin ma'aha ta'anutun. Nah, itu cerita ngeten, inna arsalnaka bil haqqi basyiron wa nadhiron. Nah, ini kita teruskan minggu yang akan datang. Monggo Pak, kalau ada yang tanglet Ibu. Jadi tadi ya, jadi kita dilarang untuk takjiah ketika diyakini benar orang wafatnya itu karena gejala terpapar, jangan. Begitu juga jangan dihinakan Bu, orang-orang yang terpapar jangan dihinakan, dianggap manusia yang tidak perlu digauli. Atau karena apa? Karena semuanya kalau orang yang beriman terpapar mati, itu kategorinya juga mati syahid. Makanya panjenengan pun, nah ini kalau yang ngerti kan enak. Ketika panjenengan masih terpapar dalam kondisi positif, tidak boleh bergaul, jangan bersedih. Karena kita juga tidak boleh menularkan penyakit kepada yang lain. Makanya ketika isoman, rumahnya tertutup, tetapi makanannya harus dikirimi Bu. Pun ngantos isoman tahu-tahu kelaparan. Makanya muncullah kita jaring-jaring sosial kita harus kuat. Makanya saniki sebetulnya ujian, di samping ujian juga uji nyali. Apakah kita akan toleran dan akan care, peduli dengan tetangga yang terpapar atau dengan, makanya alhamdulillah sekarang ini kan ada gerakan RT peduli, dimasakan bergantian, ya kan? Nah itu bagian jadinya. Alhamdulillah, jadi mendidik seperti itu ya. Nah diniati itu semua dalam rangka nindakake dawuhipun Gusti Allah, at-ta'awanu alal birri wat taqwa. Ngoten Pak insyaallah. Dan itu bagian sedekah juga Bu. Jadi mengeluarkan sesuatu yang berbentuk harta benda yang berguna untuk orang lain itu kategori sedekah. Ngoten. Nggih. Monggo Pak, ada? Alat kauliyah dengan kauniyahnya. Ya. Kalau hadis itu satu paket dengan ayat kauliyah. Jadi ayat kauliyah itu wujudnya Quran dan hadis, itu satu paket Pak. Iya, jadi sama, ya, sama. Jadi baik mulai Nabi Adam ngantos Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi cara Gusti Allah mendidik supaya manusia itu beriman kepada Gusti Allah sama ya. Jadi ada penjelasan praktek dari Nabi Musa, ada penjelasan praktek dari Nabi Isa, ada penjelasan praktek dari sama itu. Cuma bedanya itu kondisi yang menyebabkan, makanya syariat yang berbentuk amaliyah jasadiyah antara Rasul satu dengan Rasul sebelumnya itu beda. Ngoten Pak. Tetapi praktek tauhidnya sama. Makanya hukum itu akhirnya para ulama pun membuat kaidah al-hukmu yaduru ma'al ilati wujudan wa adaman. Taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wa amkinah. Itu ngoten Pak. Zaman Nabi juga gitu, ada fase Mekah dan fase Madinah. Di fase Mekah berbeda dengan di fase Madinah. Contoh konkret itu ziarah kubur. Nah, di fase Mekah seolah-olah ziarah kubur itu nggak boleh, tapi di fase Madinah ziarah kubur itu boleh. Nah, contoh banyak. Sholat juga begitu. Sholat Nabi sebelum turun ayat perintah sholat seperti apa yang kita praktekkan, dengan setelah ada perintah sholat yang seperti kita praktekkan ini, itu memang ada semacam taslih, ada perbaikannya. Kita kan nggak tahu sebelum perintah sholat Nabi ketika pertama kali beliau sholat kayak apa, nah, kan itu.
Karena perintah sholat ini juga lahirnya 1,5 tahun sebelum hijrah. Berarti 11,5 tahun praktek sholat Nabi kaya apa? Nah, itu kan itu contohnya kados ngeten. Ada yang mengatakan 2 rakaat, ada yang mengatakan cukup duduk saja. Kaya wong semedi, ya kan? Makanya kan ada konon ceritanya ini sedikit namanya kaya sang Siddhartha Gautama itu ada yang mengatakan sebetulnya Siddhartha Gautama itu juga nabi ya. Konon, tetapi ya itu tadi jangankan Siddhartha Gautama yang sudah sekian tahun, wong Islam saja banyak yang membelokkan ajarannya. Tentang Al-Fatihah.